Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang sudut. Ya, ada tiga hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang pengertian sudut, yang kedua tentang jenis-jenis sudut, kemudian yang ketiga adalah mengukur besar sudut. Yang pertama adalah pengertian sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan sebuah daerah yang dibentuk dari dua sinar garis, dua ruas garis yang berpotongan pada titik pangkal. Ini contohnya. Ya. Di situ ada titik sudut B, ya. Ada titik sudut B, ada sinar garis BA dan ada sinar garis BC, ya, di mana titik sudutnya itu berhimpit dari dua sinar garis itu, ya. Lalu terus ada daerah sudut. Nah itu ada tulisannya, ada dua kaki sudut, ada titik sudut, dan ada daerah sudut. Berikutnya, sekarang kita lihat jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 6. Apa saja itu? Nah, yang pertama, sudut lancip. Nah, yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut pelurus. Yang kelima adalah sudut refleks. Ya. Yang keenam, sudut penuh. Jadi ada 6 jenis sudut. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ini contohnya. Ya. Nah, ini ada 3 gambar sudut lancip. Apabila diukur, itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu ya. Berikutnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Adapun kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Ini gambarnya. Nah, itu. Jadi seperti membentuk huruf L gitu ya. Itu karena kaki-kakinya tegak lurus. Dan di setiap titik sudutnya ada lambang, ada simbol. Ya, simbol kayak persegi kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sudut siku-siku. Berikutnya. Sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini contohnya. Nah, tuh. Di situ ada sudut tumpul yang kamu lihat. Coba lengkungan, tanda panah lengkungan di tengah itu. Nah, itu yang kamu ukur. Itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maksudnya kurang dari 180 derajat. Tuh, itu sudut tumpul. Berikutnya, sudut pelurus. Nah, sudut pelurus adalah sudut yang kedua sisinya terletak pada garis lurus yang sama. Besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Tuh, lihat. Itu ada titik O ya. Nah, itu yang diukur itu besarnya 180 derajat. Berikutnya,
sudut refleks. Apa itu? Sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Ini kalau tadi yang kita ukur sudut dalamnya ya, kalau ini sudut yang ada di luar. Perhatikan tuh titik-titik patah-patah itu. Nah, itu yang diukur. Itu besarannya lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Itu yang disebut sudut refleks. Berikutnya, nah, ini tampilan gambar yang beda, tapi adalah lanjutan dari jenis sudut tadi. Ini disebut sudut penuh. Ya. Sudut penuh itu sudut yang besarnya sama dengan 360 derajat. Jadi sudah membentuk macam lingkaran. Nah, itu besar sudutnya 360 derajat. Oke. Berikutnya. Bagian yang ketiga, kita akan mengukur besar sudut. Jadi tadi kan diperoleh besarannya kok kurang dari 90 derajat, kemudian pas dari 9 dengan 90 derajat, terus lebih dari 90 derajat itu dari mana? Nah, ternyata ada alat ukur yang disebut busur derajat. Ya. Jadi alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku derajat itu disebut busur derajat. Nah, gambarnya ada di sini. Lihat, di situ ada semacam setengah lingkaran ya. Itu karena apa? Karena memang besar sudut yang ada di situ itu sudut pelurus ya, yang seperti tadi, yaitu 180 derajat. Nah, nanti kita akan mengukur sudut, besar sudut dengan cara seperti ini. Yang pertama, letakkan titik pusat busur, itu yang di tengah itu, tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Ya, kalau di situ ada tulisan B ya, titik itu. Oke. Kemudian yang kedua, himpitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Nah, 0 itu maksudnya yang di tengah itu, bawah. Maaf, 0. 0 di ada 2 0 ya di situ ya. Yang pertama adalah garis lengkung yang di luar, itu yang nolnya ada di sebelah kiri. Lihat. Nah, itu garisnya yang menuju ke B itu, ke titik tengah itu. Terus 0 yang kedua itu di lengkungan yang kedua itu ada di sebelah kanan. Ya, itu yang lebih kecil. Nah, itu juga sama, letaknya ada di titik lurus B itu. Nah, itu himpitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0 itu. Boleh kanan, boleh kiri. Berikutnya, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain. Jadi, di situ tadi yang kamu tempelkan secara horizontal. Ya, dihimpitkan. Kemudian ada garis yang vertikal, mungkin miring ke kiri, ke kanan, atau mungkin tegak lurus. Lihat lagi. Yang keempat, angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Contohnya, nih, coba perhatikan gambar sebelah kiri atas. Ya. Nah, di situ garis biru itu yang mendatar, yang horizontal itu memakai titik 0, diluruskan, dihimpitkan di titik 0. Kemudian ada garis yang miring yang menunjukkan angka 50. Nah, maka diambil kesimpulan besar sudut itu adalah 50 derajat. Itu. Kemudian gambar yang garisnya merah yang di kanan atas. Ya, itu juga sama. Itu yang mendatar dihimpitkan dengan titik 0. Kemudian yang garis ke atas itu menunjukkan angka 95 derajat.
Maka besar sudut itu adalah 95 derajat. Karena ini besar sudutnya lebih dari 90, tadi disebut sebagai sudut tumpul. Kemudian diperhatikan di gambar kiri bawah. Itu lebih besar lagi dari 95, tapi menunjukkan angka 125 derajat. Makanya sama caranya, yaitu garis mendatar di titik 0 dan garis yang satunya kita baca di angka berapa? Oh, di angka 125 derajat. Kemudian yang gambar paling bawah kiri, kanan. Gambar kanan bawah. Di situ besar sudutnya 220 derajat. Ya. Ini menunjukkan bahwa sudut yang diukur ini adalah sudut yang tadi, yaitu sudut sudut refleks. Ya, ada kan tadi sudut refleks. Jadi pengukurannya bukan yang di dalam, tapi yang di luar. Gitu ya. Baik. Berikutnya. Oh, sudah selesai. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, ya nanti bisa dilanjutkan di Zoom meeting berikutnya ini. Ya, maksudnya hari ini. Baik anak-anak, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.